disadari bahwa kondisi masyarakat masih belum memadai untuk free fight ya, persaingan secara langsung begitu ya, head to head begitu. Tapi kemudian akhirnya toh dipilih bahwa sejelek-jeleknya, kurang siapnya rakyat itu lebih baik daripada dibajak oleh partai-partai politik. Ada skandal-skandal seperti itu di DPRD. Nah, ini pilihan-pilihan sulit kan ini sebetulnya. Nah, bagaimana Anda melihat? Pendekatannya dua ya kalau saya lihat ya. Satu, kalau kita bicara hanya dari sisi sistem politik, ini sebenarnya kan memang suatu keharusan, dalam arti begini Pak Aryas. Ada satu trauma politik ketika ada skema legislatif heavy, itu akan terjadi kemudian kartelisasi di tubuh partai. Sehingga kemudian ada aliran uang yang hanya berputar dan kekuasaan berputar di sekitar partai. Ini yang kemudian memaksakan ya pemerintah Ibu Megawati kan seperti menghadiahkan pada terakhir saya ingat sekali terakhir dan dikasih kemudian hadiah ini begitu ya, kira-kira reformasi secara total termasuk pemilu kada. Nah, dalam arti seperti ini saya pikir secara sistem politik memang saklek ya. Terkecuali ada perdebatan Pak Aryas, memang gubernur ini sebenarnya itu kan bukan termasuk variabel dalam otonomi daerah. Persis. Apakah kemudian gubernur yang hanya seorang wakil pemerintah pusat, walaupun tetap memiliki fungsi pemerintah otonom, harus juga dilakukan pemilu kada langsung. Ini perdebatan panjang begitu ya. Tapi ada juga yang menarik memang ketika dihadapkan perubahan sistem politik yang dikatakan harus tadi, dihadapkan pada kondisi sosiologis masyarakat, ini pertanyaannya kan ayam atau telur dulu. Ada yang mengatakan sistem politik yang demokratis secara utuh akan membawa kesejahteraan, seperti tema kita hari ini ya. Tapi ada juga yang mengatakan yang menarik, kesejahteraan dulu. Politik yang demokratis hanya bisa diaplikasikan dalam masyarakat yang sudah sejahtera begitu. Nah, ini ayam atau telur, saya pikir perdebatannya panjang. Ada yang mengatakan ada indikator harus sudah pendidikan berapa persen, PAD angkanya di berapa. Ini saya pikir satu perdebatan menarik, walaupun saya sepakat biar bagaimanapun terlepas dari kelemahan apa yang ada, tetap ini obat pahit yang harus ditelan untuk menyembuhkan satu penyakit yang sudah kronis saya pikir dalam alam demokrasi kita. Jadi kalau boleh saya ringkaskan, pemilu kada di tingkat kabupaten kota tapi untuk gubernur kita bisa perdebatkan. Saya belum berani mengatakan harus kita perdebatkan ya. Nah, ini ada beberapa poin yang menarik begitu dibahas. Dan sekarang sedang direview itu. Nah, ini review masalah Undang-Undang 32 juga ya. Khusus menyangkut pemilihan gubernur. Iya, termasuk fungsi. Itu masuk yang direview ya. Oke. Yang menarik. Bung Rey, sekarang ada sistem multipartai. Kemudian katakanlah menghasilkan kepala daerah karena populernya dia dan bahkan sekarang bisa independen kan. Jadi dia bisa menang tanpa representasi sama sekali di DPRD. Nah, ini bagaimana kita melihat proses menuju ke satu sistem yang mapan gitu ya. Barangkali kita sekarang sedang berproses ya, Bapak-bapak sekalian gitu. Nah, bagaimana Anda melihat kita melewati proses ini gitu di tengah kenyataan bahwa sistem multipartai masih mendominasi gitu ya di berbagai, bahkan di berbagai daerah itu calonnya bisa sampai 6, 7, ada yang 8. Ada yang 8 gitu. Nah, bagaimana ini menciptakan pemerintahan yang efektif gitu? Persoalannya kan sebenarnya karena peraturan di tingkat nasional itu boleh juga berbeda di tingkat pelaksanaan pilkada. Kalau di nasional itu kan mulai kecenderungannya untuk memperkuat ya, basis legitimasi dari pemilihan dari partai-partai politik. Makanya hanya partai yang mendapat sekarang 15% ya. 20% kalau menurut undang-undang ya. Tapi belum dilaksanakan tahun 2009 ya. Itu baru bisa mencalonkan calon presiden. Artinya mau tidak mau partai ini harus melakukan koalisi sebelum mencalonkan partai. Di pilkada kita jauh lebih liberal dari itu. Jadi hanya partai yang mendapatkan
Bahkan partai yang tidak mendapatkan kursi di DPR pun berhak untuk mencalonkan calon presiden. Itu keputusan Mahkamah kepala Konstitusi. daerah, dan juga calon independen. Karena tidak berlaku elektoral. Tidak berlaku. Tidak ada electoral threshold. Kan? Berlaku tapi jumlah suara. Jumlah suara. Jadi, Atau jumlah KTP untuk calon independen. Maka semua partai politik yang tidak mendapat kursi, selama ia berkoalisi dengan partai-partai yang mendapatkan kursi di DPRD, dia masih berhak untuk mendapatkan mencalonkan calon kepala daerah. Berkoalisi dan sesama tidak punya kursi seluruhnya pun boleh. Selama suaranya mencapai 15%. Akumulasinya tersampai 15%. Itu persoalan kita. Jadi tingkat nasionalnya sudah mulai mengkerucut, tapi di daerah ini kelihatan jauh lebih liberal gitu ya. Sehingga dengan begitu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak match antara satu sistem politik di tingkat nasionalnya, tapi di tingkat lokal ini menjadi sangat liberal, longgar dan sebagainya itu. Sebagai contoh misalnya, partai yang sudah bersatu padu di tingkat nasional itu tidak otomatis kemudian juga menjadi bagian dari koalisi di tingkat daerah. Enggak, sama sekali tidak. Bahkan partai-partai yang kita duga secara ideologis pun berseberangan di daerah itu adalah dan sering menang. Nah, itu koalisi pragmatis, itu 100%. Nah, ini mungkin ke depan yang harus kita perhatikan kalau menurut saya. Jangan sampai membuat liberalisasi politik yang begitu luas, yang efeknya ke kita bukan membuat kebebasan sebenarnya, dalam pengertian produktif ya, tapi kebebasan dalam pengertian negatif. Nah, negatifnya itu yang memungkinkan semua koalisi dibangun atas dasar transaksional ya, uang dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua adalah tidak lagi memerlukan tentang visi misi. Visi misi bisa dibangun. Kita nggak mungkin menduga Partai Demokrasi Sejahtera yang Kristen begitu ya bisa bertemu dengan partai PKS yang ada itu ya. Tapi itu berkoalisi di Papua loh. Papua kemarin hanya terjadi di mana-mana. Bahkan salah satu Partai Damai Sejahtera. Partai Damai Sejahtera itu bisa berkoalisi dengan PKS. Di Papua calon gubernur hampir menang. Betul. Nah di sini nggak kita melihat kegamblangannya. Tapi saya pikir kalau kita bersepakat dalam jangka 12 tahun, kalau pilkada ini kan kalau 2004 masih sekitar 6 tahun, 7 tahun begitu. Nah, ini kan bagian dari proses pencarian kita. Nah, oleh karena itu memang tidak boleh ada upaya untuk menutup-nutupi melakukan revisi terus-menerus terhadap sistem politik kita begitu. Harus ada upaya untuk perbaiki terus. Baiklah para pemirsa, kita harus jeda sejenak dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.